Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan topik tentang korosi. Apa itu korosi? Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam air dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu cukup lama secara terus-menerus. Terbentuknya korosi. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Berikut adalah persamaan reaksinya. Faktor-faktor yang mempercepat korosi. Yang pertama, air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah seperti gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, simpanlah besi-besi pada tempat yang kering dan tidak lembab agar besi tidak mudah berkarat. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya, air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin mampu menjadi media pemercepat korosi. Jadi tidak heran jika besi-besi yang ada di lingkungan pabrik lebih cepat mengalami korosi karena terkena paparan senyawa asam. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Bentuk permukaan logam juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Jika kamu memiliki logam di rumah, maka jangan lupa untuk selalu membersihkannya agar kondisi tetap licin. Dengan begitu, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron sehingga terjadi oksidasi. Dan oksidasi inilah penyebab utama dari korosi. Pencegahan korosi. Yang pertama itu usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Itu dengan membuat lingkungan di sekitar logam bebas oksigen, yaitu menghasilkan gas karbon dioksida. Yang kedua, dengan melakukan pengecatan. Melalui pengecatan, permukaan logam tidak akan bersinggungan langsung dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air. Dengan demikian, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Yang ketiga, penggunaan electroplating, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya dalam hal ini logam lain berperan sebagai anoda. Contoh electroplating ini bisa kamu lihat di badan mobil. Pencegahan korosi. Itu kita lanjut yang keempat, yaitu pengorbanan anoda atau perlindungan katoda, yaitu cara untuk mencegah korosi dengan cara mencegah terbentuknya sel elektrokimia. Perlindungan katoda atau pengorbanan anoda dilakukan dengan cara menyambungkan logam yang akan dilapisi dengan logam yang memiliki potensial elektroda lebih kecil. Logam dengan potensial elektroda lebih kecil berperan sebagai anoda yang nantinya akan mengalami reaksi oksidasi. Selama logam pelapis atau anodanya masih ada, logam yang dilapisi atau katoda tidak akan mengalami korosi. Dan yang kelima, membuat paduan,
yaitu dengan cara mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi seperti nikel atau krom. Campuran ini dikenal biasanya sebagai baja stainless. Terima kasih.